Kalian pernah nggak sih lihat model di kemasan Temse Ramyeon? Aku pribadi sih sering banget lihat dia setiap kali ke supermarket di Indonesia. Dan selalu kepikiran, siapa sih idol baru? Tapi ya gitu deh, selalu lupa buat nyari tahu. Dan ternyata bukan cuma di Aldo Temse Ramyeon ini, dia juga muncul di iklan-iklan besar buat brand seperti Pandora, Shinanbang, Calvin Klein, dan banyak lagi. Siapa sih dia? Ternyata dia adalah influencer, namanya Roji. Tapi, tahu nggak, dia sebenarnya nggak nyata. Maksudnya gimana nggak nyata? Ternyata dia adalah manusia virtual, dan Roji adalah influencer virtual pertama di Korea Selatan yang diluncurkan pada 19 Agustus tahun 2020 oleh perusahaan namanya Locus X. Penasaran nggak sih, kok orang nggak nyata tapi ada yang undang dia jadi bintang iklan, foto sama selebriti terkenal, diundang ke acara-acara. Apa sih rahasianya yang bisa buat dia seperti ini? Simak bareng yuk! Beberapa tahun terakhir ini muncul tipe selebriti baru, yaitu influencer virtual. Seperti Roji, Lil Miquela, makhluk-makhluk digital ini tuh berdampak besar di dunia perhiburan dan periklanan. Tapi kok bisa ya orang yang gak nyata gini jadi selebriti? Hari ini kita bakal ngebahas strategi dan taktik storytelling Roji jadi selebriti dengan mengamati akun Instagramnya yang jadi salah satu akun IG manusia virtual paling terkenal di Korea Selatan. Dulu jadi selebriti itu gak gampang, harus muncul di acara TV, film, atau terpampang di majalah. Jujur aja, tanpa cara-cara ini hampir gak mungkin jadi terkenal. Tapi sekarang semuanya udah berubah. Dengan Instagram dan platform lainnya, siapa aja, mulai dari idol K-pop favoritmu, sampai tetangga sebelah pun juga bisa jadi bintang cuma dengan nge-upload konten. Kamu gak perlu muncul di film atau majalah buat cari perhatian lagi. Dan disinilah influencer virtual kayak Roji muncul. Roji bukan cuma produk teknologi, dia adalah persona yang dirancang untuk berhubungan dengan pengguna digital masa kini. Jadi, strategi sukses Roji yang pertama itu adalah berhubungan dengan komunitas yang sama. Kalau kamu nggak tahu Roji adalah manusia virtual dan nggak sengaja aja nemuin akun IG-nya, pasti mikir, ya cuman influencer biasa aja yang lagi bagi-bagi kesehariannya. Posting-postingannya juga terlihat nyata gitu. Ada foto candid, ada IG story, dan dia juga komentar-komentar di IG orang. Kayak pengguna IG pada umumnya aja. Roji ngikutin apa yang disukai Gen Z. Fashion, ramah lingkungan, dan berpetualangan, traveling. Cara dia nge-tag lokasi waktu traveling atau nge-post tentang fashion berasanya kayak influencer lain pada umumnya. Dan walaupun dia nggak nyata, Roji berinteraksi sama followersnya dengan cara yang mirip dengan sama manusia. Dia balas komentar, pakai hashtag ngetrend, dan kontennya selalu relatable. Terus style postingannya tuh nggak pakai foto profesional yang ya mungkin kayak foto studio gitu ya. Tapi banyaknya tuh foto-foto sesehari yang kita sering lihat di mutualan kita. Nah, dengan meniru gaya postingan Gen Z, Roji menciptakan dunia yang sama sama kita. Nggak jadi masalah kalau kita tahu Roji sebenarnya nyata atau enggak. Kita tetap bisa berasa terhubung sama dia karena Roji berinteraksi dengan cara yang sama dengan kita. Ini nunjukin kalau manusia virtual itu yang penting nggak cuma sekedar terlihat sempurna secara teknis, tapi juga apa dia bisa nyiptain dunia atau cerita yang terasa relatable secara budaya yang memungkinkan dia bisa terhubung dengan manusia nyata. Nah, terus strategi storytelling kedua Roji itu adalah pengaturan identitas virtualnya. Roji kadang menyembunyikan identitas virtualnya untuk berbaur dengan dunia nyata, tapi kadang juga memamerkan identitas virtualnya supaya terlihat menonjol. Ini adalah strategi yang buat kehadiran Roji terasa lebih kuat. Contoh di mana kita bisa yakin 100% kalau Roji itu virtual, itu tuh saat pandemi COVID-19, di mana tempat-tempat pada lockdown dan banyak bandara juga tutup sementara kan ya. Saat itu,
Rosie pergi keliling dunia seolah-olah nggak pernah ada pandemi. Hal ini pun memenuhi keinginan followersnya untuk traveling. Ada lagi contoh itu saat Rosie memamerkan keunikannya dengan memakai sepatu yang cuma bisa dipakai oleh makhluk virtual. Dengan taktik gabungan antara virtual dan dunia nyata, kita dibuat bingung. Jadi dia tuh nyata atau enggak sih? Nah terus ada lagi contoh di mana Rosie berkolaborasi dengan selebriti nyata dan ngepost konten yang meniru aktivitas manusia sehari-hari yang bikin kita hampir percaya kalau dia nyata. Lalu strategi ketiga itu adalah menambah kepribadian. Jadi yang buat Rosie benar-benar berbeda adalah bagaimana si pembuat Rosie ini dia memanusiakan Rosie lewat storytelling. Walaupun Rosie itu virtual, mereka memberikan Rosie emosi dan kepribadian yang harusnya virtual human tuh nggak punya kan. Jadi Rosie bercerita tentang apa yang Rosie rasakan, apa yang Rosie suka, bahkan berbagi momen-momen di balik layar yang membuat dia makin relatable. Yang menarik adalah Rosie nggak berusaha nyembunyiin fakta kalau dia nggak nyata. Sebaliknya, dia merangkul fakta ini. Dan ini pun jadi salah satu karisma Rosie. Rosie nggak berpura-pura jadi nyata, tapi malah terbuka dan nunjukin sifat virtualnya. Keterbukaan ini fungsinya kayak nunjukin balik layar di dunianya, sama kayak idol yang nunjukin fans kehidupan pribadi mereka di sosial media. Justru karena dia nggak nyata secara fisik yang bikin Rosie makin menarik. Sebenarnya anggota keluarga kerajaan, bintang olahraga, penyanyi terkenal sedunia, mereka semua adalah cerminan dari apa yang difantasikan orang-orang pada masanya. Yang bedain mereka dari orang biasa tuh bukan selalu keterampilan atau bakat mereka, tapi seberapa karisma mereka itu cocok dengan pikiran ideal publik. Bahkan manusia nyata juga mungkin nggak terlalu beda dari selebriti virtual, terutama kalau mereka interaksi dengan followersnya lewat platform kayak Instagram. Seiring dengan makin populernya influencer virtual seperti Rosie, influencer virtual ini buat gagasan baru tentang apa artinya jadi selebriti. Mereka membuka kemungkinan baru dalam branding, hiburan, dan storytelling. Jadi, gimana menurutmu? Apakah influencer virtual seperti Rosie adalah masa depan dari kepopuleran? Atau kita masih lebih suka selebriti yang sedikit lebih manusia? Hi guys, I'm Rosie, the first virtual influencer in Korea.